Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Budiman dari kelas 4G Reguler Malam Banjarmasin dengan NPM saya yaitu 2110010361. Saya dari jurusan Teknik Informatika ya teman-teman. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan codingan atau project yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, teman-teman. Baik, kita akan langsung masuk saja ke projectnya. Di sini saya menggunakan NetBeans untuk aplikasi atau software pendukungnya. Nah, di sini saya sudah membuat project yang bernama UAS PBO1. Lalu untuk project saya ada di dalam sini di source package, yaitu dengan nama game. Nah, saya jelaskan sedikit tentang project yang saya buat. Jadi, project yang saya buat ini untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yaitu tentang game sederhana, game RPG sederhana, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang merasa familiar dengan apa-apa saja yang ada di codingan saya, berarti kita sudah sama-sama pernah memainkan yang namanya game RPG, ya, teman-teman. Nah, baik, kita langsung masuk saja membahas apa saja codingan yang saya buat di project kali ini. Nah, di dalamnya ada 5 kelas ya teman-teman saya buat, yaitu yang bertugas sebagai super kelas dari kelimanya ini adalah kelas karakter, teman-teman. Jadi karakter.java ini adalah super kelas yang saya buat. Lalu untuk subkelasnya yaitu adalah enemy.java dan player.java. Ini adalah kelas atau subkelasnya, teman-teman. Lalu ada kelas tambahan yaitu kelas game RPG ini. Nah, game RPG ini saya bikin sebagai alur kontrol dari game yang saya buat, teman-teman. Jadi saya tidak menambahkan alur kontrolnya di main, melainkan saya buat sebuah kelas pendukung di mana saya masukkan semua situ alur kontrol dari game yang saya buat. Jadi semuanya ada di game RPG nanti untuk kontrol dari game yang saya buat. Lalu ada terakhir kelas main, tentu saja kelas main untuk menjalankan semua codingan yang sudah saya buat, teman-teman. Nah, baik, kita akan langsung masuk membahas apa saja yang ada di kelas karakter maksud saya. Nah, kita buka untuk kelas karakternya. Nah, baik. Nah, bisa terlihat ya teman-teman. Di sini pertama saya tidak mendeklarasikan kelasnya menggunakan abstrak ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Kenapa abstrak? Tujuan utama saya menggunakan abstrak yaitu untuk menjadikan kelas karakter ini sebagai kerangka kerja saya, teman-teman. Nah, itu tujuan saya untuk menggunakan abstrak, teman-teman. Jadi nanti kerangka kerja ini berfungsi untuk supaya kelas turunannya nanti bisa sesuai dengan apa yang sudah ada di kerangka kerja saya, teman-teman. Jadi kelas karakter ini saya jadikan kerangka kerja saya, makanya saya menggunakan abstrak di sini, teman-teman. Lalu di sini saya membuat 5 atribut, yaitu nama, level, health, attack power, dan job ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya menggunakan enkapsulasi protected. Jadi saya tidak menggunakan privat. Kenapa saya tidak menggunakan privat? Protected itu menurut saya sebenarnya sama seperti privat ya teman-teman. Jadi protected itu tidak bisa dipanggil juga di luar kelas dia. Tetapi dia bisa dipanggil di kelas turunan dari super kelasnya, teman-teman. Nah, jadi saya supaya cepat untuk membuat nanti di kelas turunannya saya menggunakan protected ini, teman-teman. Jadi saya memilih untuk menggunakan protected bukan privat. Lalu di sini saya membuat metode konstruktor yang dimana seperti biasa pada umumnya kita membuat konstruktor public karakter sama dengan nama kelas kita. Lalu ada parameter yang saya isikan sini ada 3, yaitu nama, level, dan job ya teman-teman. Lalu untuk health dan attack power, saya sini sudah langsung definisikan, yaitu health-nya 100 dan attack power-nya 10. Seperti itu teman-teman untuk metode konstruktor yang saya buat. Lalu
ada pula metode setter dan getter nih, yaitu get nama, set nama, get label, set label. Kenapa saya membuat metode getter dan setter padahal saya menggunakan protected bukan privat? Jadi ini untuk persiapan apabila project ini akan ditambahkan atau nanti dibuat lebih luas lagi untuk projectnya. Jadi saya membutuhkan hal ini supaya nanti apabila project ini bisa berkembang, nanti pasti akan kepakai untuk metode getter dan setter ini teman-teman. Jadi ini untuk sekarang sebagai alternatif saja untuk metode getter dan setternya atau pelengkap dari codingan kita. Nah, lalu kita lanjut. Di sini saya ada juga menambahkan yang namanya metode tambahan ya teman-teman. Jadi metode tambahan itu berupa metode yang fungsional atau dimiliki oleh sebuah kerangka kerja kita teman-teman. Karena di sini kerangka kerja kita adalah sebuah karakter, maka apalagi ini game RPG ya kan teman-teman. Jadi di sini saya menambahkan yang namanya fungsi attack enemy ya teman-teman, atau menyerang musuh gitu ya teman-teman. Nah, lalu apa saja yang ada di attack enemy, dalamnya itu cuma is out teman-teman. Jadi menampilkan nama playernya nanti, terus dia ada tulisan menyerang, lalu enemy name ini nama musuhnya nanti dengan kekuatan berapa, lalu attack powernya berapa. Nanti di sini tampilnya seperti itu teman-teman untuk attack enemy. Lalu ada fungsi kedua atau metode kedua, yaitu level up. Tentu saja player kita harus level up teman-teman. Seperti itu memang konsep dari game RPG. Jadi kita mohon maaf, kita kembali di sini. Jadi di dalam metode level up saya menambahkan yang namanya level plus plus, di mana fungsinya sudah pasti untuk menambahkan satu tingkat atau satu level dari level yang sudah ada gitu teman-teman. Misalkan level kita 3, bila kita level up maka akan jadi level 4 seperti itu teman-teman. Lalu ada health. Nah, lalu di sini ada yang menarik teman-teman ya. Ada operator plus dan sama dengan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menambahkan nilai pada sebuah atribut yang sudah punya nilai gitu teman-teman. Jadi atribut health kita kan punya nilai teman-teman tadi. Nah, jadi kalau kita level up, maka nanti akan ditambahkan nilai yang di atribut tadi, yang awal, yang defaultnya itu, ditambahkan 20, seperti itu teman logiknya. Nah, seperti attack power juga seperti itu. Jadi nanti kalau dia level up, maka nanti akan ditambahkan 5 untuk attack powernya teman-teman. Lalu, saya tidak lupa menambahkan S out-nya, seperti menampilkan nama, terus dia akan naik level, ada informasinya, level berapa, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir, ada metode selanjutnya yaitu metode show karakter status teman-teman. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Pasti tidak asing lagi bagi teman-teman yang sudah bermain RPG, pasti familiar dengan show karakter status. Jadi itu menampilkan status playernya teman-teman, berupa nama, level, job, health-nya berapa, attack power-nya berapa. Nah, itu pasti ada di setiap game RPG ya teman-teman. Nah, lalu ada yang terakhir, public abstract with special ability. Kenapa saya menggunakan abstrak? Nanti ini fungsinya untuk memberikan supaya nanti di turunannya atau di subclassnya nanti dia bisa langsung menggunakan special ability ini teman-teman. Nah, nanti saya kasih lihat lah untuk penggunaan special ability di turunannya, di kelas turunannya teman-teman. Baik, itu untuk kelas karakter sudah saya jelaskan. Langsung kita lanjut ke subclass yang saya buat. Jadi subclass yang saya buat sini adalah, atau kelas turunannya, di sini saya ada 2, yaitu player dan enemy. Kita masuk ke player dulu. Nah, di dalam kelas player, pasti saya memasukkan yang namanya inheritance teman-teman dari karakter. Di sini bisa dilihat, saya mengextend karakter. Berarti saya mewarisi atau memberikan kelas ini sebagai turunan dari kelas karakter tadi teman-teman. Jadi apa-apa saja yang di karakter itu nanti bisa dipakai di sini teman-teman. Nah, seperti itu untuk inheritance teman-teman, atau pewarisan. Lalu saya membuat atribut lagi dengan enkapsulasi privat.
yaitu experience atau pengalaman. Jadi di karakter tadi tidak ada pengalaman atau experience. Di sini saya tambahkan, di player ini saya tambahkan. Jadi player itu dapat pengalaman dari misalkan menyerang musuh seperti itu teman-teman. Nanti pengalamannya bertambah gitu. Nah, lalu sini saya juga membuat sebuah konstruktor. Itu sudah wajib ya teman-teman, karena kita di super class kita sudah membuat sebuah konstruktor, maka kita di turunannya juga harus membuat konstruktor ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat untuk konstruktornya ada nama, level, dan job ya teman-teman. Lalu di sini juga kita panggil pakai super, nama, level, dan job. Lalu kita definisikan lagi experience-nya. Kita langsung masukin experience-nya sini 0 ya teman-teman. Jadi awal pertama kali game itu dimulai, experience sang paman itu 0 teman-teman. Nah, seperti itu mungkin untuk konstruktor di kelas player ini teman-teman. Lalu di sini saya membuat sebuah fungsi gain experience yang dimana artinya itu dia mendapatkan experience atau experience-nya itu bertambah atau pengalamannya gitu bertambah teman-teman. Dengan cara ya experience dengan sama tadi dengan operator plus dengan sama dengan experience points. Jadi nanti bisa ditambahkan di parameter poinnya berapa untuk menambahkan experience atau pengalamannya teman-teman. Nanti di kelas game RPG ada itu, nanti saya jelaskan. Lalu jangan lupa saya juga masukkan sout-nya, itu nama atau nama playernya, mendapatkan experience berapa. Seperti itu teman-teman untuk fungsi dari gain experience atau kita mendapatkan pengalaman itu teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan yang namanya metode polymorphisme teman-teman. Yang dimana saya pakai ini adalah override, bukan overloading tapi override, yaitu membuat sebuah metode dengan hal yang baru gitu dari super class-nya. Jadi kan tadi kita di super class, di kelas karakter kita kan ada namanya metode show karakter status kan teman-teman. Nah, jadi di sini karena dia player, karena dia juga ada experience, otomatis di karakter kita tidak ada experience teman-teman. Yang experience itu adanya di kelas player. Itu saja. Makanya kita perlu yang namanya override atau mengambil metode dari kelas karakter lalu kita menambahkannya gitu teman-teman. Jadi metodenya itu sama, cuman dengan bentuk yang berbeda. Nah, seperti itu untuk polymorphisme ya teman-teman. Nah, jadi di sini caranya yaitu kita panggil super dari super class, kita ambil metodenya show karakter status dan level up ini juga bisa ya untuk mengambil itu. Lalu system out friendly experience ini untuk menampilkan namanya experience kita atau pengalaman kita, nanti kan kelihatan di show karakter statusnya teman-teman. Oke, baik, yang kedua ada saya mau override juga satu metode lagi yaitu special ability, yang dimana special ability tadi saya kosongkan di karakternya ya kan teman-teman. Lalu di sini saya akan membuat atau memasukkan dengan bentuk yang baru lagi teman-teman untuk special ability-nya. Nah, jadi sini ada yang menarik teman-teman, saya jelaskan. Sekalian ini ada satu tambahan, yaitu saya ini menggunakan seleksi else. Jadi di dalam metode special ability di sini saya menggunakan if job equal ignore case mage. Maksudnya itu ya teman-teman, jika job ini nanti saya masukkan di game RPG atau di control gamenya itu sebuah inputan, yang mana user yang memainkan itu harus menginputkan apakah nanti dia akan menjadi mage atau menjadi warrior gitu teman-teman. Itu sebuah job di game RPG ya teman-teman. Jadi ada mage dan ada warrior. Ini saya cuman buat dua untuk demonstrasi kali ini teman-teman. Nah, jadi untuk metode equal ignore case itu adalah sebuah metode untuk membandingkan sebuah string, dan dia bergunanya kenapa? Karena dia tidak masalah apakah string yang dimasukkan itu huruf kapital, apakah huruf kecil. Nah, itu teman-teman. Jadi user tuh nggak harus ngetikan itu harus huruf kapital atau huruf kecil. Jadi bisa huruf kapital, bisa huruf kecil teman-teman. Jadi itu enaknya kita menggunakan equals ignore case teman-teman.
Nah, jadi apabila job memasukkan, nah, jadi apabila ada user menginputkan di kolom job itu mage, maka ada sistem outprintln, yaitu menggunakan kemampuan khusus yang namanya fireball, yang teman-teman saya namakan ya, atau bola api gitu teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang pernah memainkan game RPG pasti paham lah ini. Lalu ada satu lagi sistem outprintln yang saya buat, yaitu musuh terkena serangan fireball menerima 20 poin kerusakan tambahan. Nah, itu untuk damage atau dari kemampuan dari fireball-nya itu untuk menghancurkan musuhnya gitu teman-teman ya, maksudnya seperti itu. Lalu ada else app-nya, sama, apabila jobs-nya itu diketikkan dengan warrior, maka nanti akan memunculkan kemampuan khususnya, yaitu power strike teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tahu lah, power strike itu sebuah skill pedang seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu ada sistem outprintln, seranganmu lebih kuat dan musuh menerima 15 poin kerusakan tambahan. Itu untuk pemberitahuan damage yang dihasilkan dari kemampuan khususnya itu teman-teman. Kan special ability itu adalah kemampuan khususnya teman-teman. Jadi mage ada kemampuan khususnya, dan juga warrior juga ada teman-teman. Nah, baik, mungkin itu untuk kelas turunan player teman-teman ya. Kita akan masuk ke kelas turunan kedua, yaitu enemy. Kalau ada playernya, mungkin nggak ada musuhnya ya kan teman-teman. Makanya saya buat kelas enemy di sini dengan turunan juga, atau menggunakan inheritance dari karakter teman-teman. Nah, lalu sini jelas saya menambahkan lagi namanya atribut satu lagi, yaitu enemy level. Jadi di mana musuh itu juga ada levelnya seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu saya membuat konstruktor sama seperti yang di player tadi, cuman menambahkan enemy levelnya. Lalu saya override lagi attack enemy-nya, sama seperti player tadi lah teman, untuk enemy ini. Cuman bedanya ini untuk kemampuan dari musuhnya seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini juga ada special ability yang dimiliki oleh musuhnya, seperti self dextrose, menyerang diri sendiri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini seperti kita nanti untuk di project ini mungkin nggak kepake untuk special ability dari monsternya, karena kita akan panggil adalah playernya nanti teman-teman ya. Tapi ini penting supaya nanti bisa jalankan untuk game yang saya buat ini teman-teman. Nah, kita akan langsung lanjut, karena ini mirip seperti yang player ya teman-teman. Cuman yang bedanya ini adalah untuk kelas musuhnya atau kelas enemy-nya gitu. Nah, lalu kita akan masuk ke kelas utama dari yang saya buat adalah game RPG teman-teman, atau kelas yang mengkontrol semuanya di sini. Jadi alur kontrolnya saya buat di sini supaya nanti di mainnya itu tidak panjang teman-teman. Oke, baik. Langsung saja. Di sini saya pasti akan menggunakan input output. Makanya saya panggil langsung import Java util scanner. Itu pasti teman-teman, karena kita membutuhkan inputan nanti untuk masukkan nama, level, dan job. Baik, lalu kita sini saya menggunakan public class game RPG seperti biasa. Saya langsung, nah di sini saya memasukkan namanya array teman-teman. Jadi string array enemies namanya. Lalu di dalam array itu langsung saya masukkan data-datanya, yaitu data siapa? Data musuhnya teman-teman. Jadi musuhnya itu ada 4, sini saya definisikan. Ada goblin, ada skeleton, ada orc, ada dragon. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya masukkan array untuk nama-nama dari musuhnya. Lalu saya juga langsung memanggil player yang dari kelas player gitu. Nah, lalu saya juga memanggil scanner gitu teman-teman ya. Nah, lalu terus kita buat objeknya untuk scanner seperti ini teman-teman. Scanner, new scanner, system in, itu untuk membuat objeknya scanner atau memanggil objek dari scanner. Nah, lalu di sini saya membuat yang namanya alur kontrolnya, yaitu bernama method start game. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti di mainnya saya cukup memanggil start game, tidak panjang lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk tampilannya, untuk di dalamnya atau alur kontrolnya. Jadi di dalam start game, method start game, ada sistem outprintln seperti biasa. Ini cuma tampilan. Selamat datang di game RPG sederhana. Lalu di sini ada inputan, masukkan nama player. Jangan lupa kita langsung mendefinisikan atau masukkan kemana gitu ya. Nah, sini saya masukkan stringnya ke name gitu ya teman-teman.
Jadi scanner next line gitu. Seperti nanti bila dia udah di input dia akan ke bawah gitu teman-teman. Nah lalu masukkan label, sama saya sini menggunakan integer labelnya, scanner next NT gitu teman-teman ya. Nah karena sini kita tidak menggunakan next line tapi next NT, maka kita membutuhkan satu lagi namanya scanner next line teman-teman, supaya membersihkan baris baru setelah membaca label. Seperti itu teman-teman. Nanti dia akan nggak bisa input yang ke bawahnya nanti teman-teman kalau kita nggak masukkan scanner next line-nya di sini. Nah lalu untuk yang ketiga yaitu output-nya yaitu masukkan pekerjaan player atau job teman-teman. Ini bisa mage atau warrior karena sudah kita buat tadi di player ya teman-teman ya. Nah sama scanner next line, terus nah di sini saya definisikan objeknya atau membuat sebuah objeknya. Itu objek dari player, new player, yang dimana parameternya mengambil dari inputan yang ada di sini, di atas sini, yaitu nama atau name sini namanya, nama variabelnya, terus label, terus job. Nah seperti itu teman-teman. Lalu di sini saya memanggil namanya method atau karakter status. Jadi awal muncul setelah di input nama dan label dan job, maka nanti muncul statusnya teman-teman, status dari player itu. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel lagi data boolean dengan langsung didefinisikan dengan true. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk men-start game gitu teman-teman. Jadi nanti apabila dia false maka game itu akan berhenti teman-teman. Seperti itu mungkin logiknya untuk kenapa dibuat variabel is playing ini. Jadi di sini saya juga menggunakan perulangan while, di mana seperti ini saya jelaskan, while is playing, di mana is playing ini. Nah jadi dijalankan dulu sistem out, print, line segala macam. Nah seperti ini untuk tampilannya. Nanti dia ada menu serang musuh, naik level, gunakan kemampuan khusus, terus ada tampilkan status player, terus yang kelima adalah keluar dari game. Nah seperti itu untuk menu dari gamenya teman-teman ya. Nah lalu jangan lupa sini juga kita membutuhkan namanya variabel satu lagi yaitu choice, dimana nanti itu berfungsi untuk memilih dari menu yang sudah kita buat teman-teman. Nah kita di sini saya sebenarnya menggunakan switch cache teman-teman untuk seleksi ini masuk ke seleksi teman-teman, untuk materi seleksi. Nah jadi saya menggunakan switch cache. Jadi switch choice atau pilihan dari yang apa yang dipilih dari menu itu maka dimasukkan ke cache. Misalkan dia memilih satu, serang musuh gitu teman-teman, dia akan masuk ke cache 1. Jadi sistem out line, pilih musuh yang ingin diserang. Jadi itu untuk tampilannya nanti. Lalu sini saya menggunakan perulangan lagi, perulangan for. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk for ini adalah untuk menampilkan isi dari array yang sudah kita buat. Makanya di sini saya definisikan NTI sama dengan 0, I kurang enemies length. Terus I plus plus system out line, I plus 1. Terus nih enemies I. Nah ini adalah array yang sudah kita buat di atas tadi teman-teman. Nah lalu sistem out pin pilihan, ini nanti diketikkan pilihannya mau menyerang monster yang mana. Terus enemy choice sama input output lagi. Terus nah di sini saya memasukkan yang namanya error handling, yaitu menggunakan try catch teman-teman. Jadi saya masukkan try-nya di sini, enemy names, enemies choice min 1. Jadi ini logic dari pemilihan dari enemy-nya nanti teman-teman. Lalu karakter enemy yaitu new enemy, kita memanggil kelas dari enemy tadi, atau membuat sebuah objek dari enemy tadi. Lalu enemy name, nama siapa nanti yang ada di array, lalu player titik level, terus enemy choice gitu teman-teman. Jadi pilihan mana yang dipilih oleh user atau memilih monster yang mana nanti user tersebut. Nah lalu kita menggunakan fungsi lagi di playernya, yaitu player attack enemy yang sudah dibuat di player.
yaitu untuk dari parameternya kita isikan yaitu enemy name. Jadi namanya nanti yang masuk di attack enemy, teman-teman. Nah, lalu enemy attack enemy maksudnya itu nanti player itu menyerang monster, lalu monster itu pasti juga akan menyerang player, seperti itu untuk logiknya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya membuat seleksi lagi, bukan perulangan tapi seleksi, yaitu if else. Nah, jadi if-nya di sini berfungsi untuk apabila yang dipilih itu adalah pilihan 1, maka nanti akan mendapatkan experience-nya 25. Apabila 2 itu 50, apabila 3 itu 75, apabila 4 di 100. Itu, teman-teman, untuk logiknya dari seleksi tersebut. Nah, lalu kita catch atau kita tangkap apa yang errornya, yaitu pemilihan array index out bounds exception, ya, teman-teman. Nah, lalu apa yang kita masukkan supaya tidak bingung apabila dia salah memasukkan inputan dari pilihan itu, yaitu pilihan musuh tidak valid. Seperti itu, teman-teman, untuk error handling yang saya buat di sini. Nah, lalu jangan lupa break, ya, teman-teman. Lalu kita masuk case 2. Case 2 itu cuma menambahkan level tadi, ya. Nah, jadi kita cuma tambahkan metode player level up dan player show karakter status, teman-teman. Nah, dua fungsi ini atau dua metode ini nanti yang akan muncul saat kita memilih pilihan kedua. Lalu pilihan ketiga itu special ability. Nah, ini otomatis special ability yang kita buat di player itu akan muncul, tapi yang di enemy kita nggak muncul karena di enemy kita nggak pakai, gitu, teman-teman. Nah, lalu ada case keempat. Saya nyalakan dulu untuk karena baterai saya mau habis. Baik. Nah, lalu ada case keempat, yaitu pilihan keempat, yaitu menampilkan status dari player kita. Itu tinggal panggil metode show karakter status yang sudah kita buat di player juga. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu ada kelima, sistem output line, keluar dari game yang kita mainkan. Nah, jangan lupa untuk as playing-nya kita pause. Lalu default-nya pilihan tidak valid, teman-teman. Apabila nanti dia milihnya itu nomor 6, nomor 7 gitu. Padahal menu kita cuma berapa? Menu kita cuma 5 gitu, teman-teman. Nah, baik, kita akan coba langsung jalankan gamenya. Gamenya kita jalankan tidak di game RPG tapi di main, teman-teman. Ingat, harus ada yang namanya public static void main. Ini untuk menjalankan codingan dari semuanya yang sudah kita buat. Nah, baik, kita coba jalan run file. Nah, teman-teman, nah seperti ini tampilannya, teman-teman. Jadi, selamat datang di game RPG sederhana. Masukkan nama level, saya masukkan nama player. Misalkan di sini saya namakan nama saya Arif. Terus levelnya berapa? Misalkan kita cuma level 1 dari awal, gitu, teman-teman, ya. Terus kita warrior. Ini terserah, teman-teman, power besar, kecil, ya kebaca aja karena kita menggunakan yang tadi, metode yang tadi, teman-teman. Nah, lalu statusnya, teman-teman, nama, level, job, health-nya berapa, attack power-nya berapa. Nah, terus muncul lagi pilihan apa yang ingin kamu lakukan. Misalkan kita mau serang musuh 1. Nah, nanti pilih musuh yang ingin diserang. Nah, ini tadi yang area tadi, di dalam area tadi, teman-teman. Itu ada goblin, skeleton, orc, dragon. Nah, misalkan kita milih langsung lawan dragon, tapi itu gak mungkin sih. Jadi kita masukkan dragon. Nah, ini ada muncul nanti Arif menyerang dragon dengan kekuatan 15, dragon menyerang Arif dengan kekuatan 10, dragon menyerang Arif dengan kekuatan 14. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ada player menyerang monster, monster menyerang player, seperti itu, teman-teman. Lalu Arif atau playernya mendapatkan 100 poin pengalaman. Nah, tadi itu untuk fungsi mendapatkan pengalaman atau gains experience, ya, teman-teman. Lalu apa yang akan kamu lakukan lagi? Nah, ini fungsinya while, dia mengulang menu yang sudah kita pilih. Nah, itu tadi fungsinya while tadi, teman-teman. Kenapa kita pakai while? Nah, misalkan kita naik level 2. Nah, nanti akan muncul dari level 1 menjadi level 2. Nah, maksud saya seperti itu. Dari level jadi level 3, teman-teman, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bisa kita lihat lagi untuk gunakan kemampuan khusus. Nomor 3, menggunakan kemampuan khusus yaitu power strike. Nah, seperti itu untuk game sederhananya. Kita coba keluar 5.
Nah, terima kasih setelah bermain. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, baik, mungkin itu saja dari penjelasan atau demonstrasi dari codingan saya atau project saya yang sudah saya buat untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.